Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-112. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Shoyan telah menyelesaikan pertempuran melawan kalajengking naga racun langit peringkat ke-7 Mohe dan mendapatkan esensi darah serta inti monsternya sebagai bahan penyusun tubuh baru untuk Ababu Citra. Juga menyempurnakan metode pil racun Shoishan. Karena metode pil racun lebih rumit, akhirnya Shoyan pun memutuskan untuk membangkitkan Abah lebih dulu, apalagi setelah mengetahui bahwa rombongan lembah sungai es pimpinan tetua Tianse sudah bergegas menyusul mereka. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana proses penyempurnaan tubuh baru Tianhuo dengan kerangka Mbah Yunsan, pertempuran hidup mati antara Shoishan melawan Tianse yang hampir saja merenggut nyawa sang gadis racun, sampai dengan kebangkitan Yao Tianhuo sebagai ahli dojun dengan tubuh fisik Mbah Yunsan versi upgrade, yang juga menjadi momen berubahnya Ababu Citrek menjadi Abah Sispek. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Setelah menyelesaikan penyempurnaan pil jiwa kehidupan Yin dan Yang, Shoyan pun berencana untuk mengaktifkan kerangka Mbah Yunsan lebih dulu dan meminta Tianhuo untuk bersiap menelan pil obat ketika memulai penyatuannya. Kalau sampai Ababu Citra gagal menguasai tubuh Yunsan, maka bukan hanya tubuh itu yang akan terbuang, namun jiwa mantan ahli dojun itu juga akan terkena dampaknya. Tianhuo mengangguk baru, kemudian Shoyan memasukkan sejumlah besar energi api ke dalam kerangka Yunsan, dan tepat ketika kerangka itu menunjukkan respon positif, tuan muda ketiga keluarga Shou itu segera menginstruksikan Ababu Citra untuk menelan pil jiwa kehidupan Yin dan Yang sebelum masuk ke dalam tubuh barunya. Tianhuo merasa sedikit begidik ngeri saat pertama kali berusaha masuk ke dalam tubuh Yunsan, namun keluhan itu tidak digubris sama sekali sama Shoyan ketika langsung lanjut ke proses penyatuan tubuh dan jiwa menggunakan bantuan api teratai hatinya. Tianhuo merasa jiwanya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan setelah Shoyan memulai proses penyatuan, tubuh spiritual Ababu Citrek yang sejak awal sudah ilusif menjadi semakin transparan hingga akhirnya benar-benar menghilang ketika sepenuhnya masuk ke dalam kerangka Mbah Yunsan, dan membuat tubuh mantan leluhur sekte awan berkabut itu memancarkan cahaya terang, tanda proses penyatuan telah berjalan dengan lancar. Shoyan baru saja menghela napas lega ketika merasakan proses penyatuan berjalan cukup mulus, dan tinggal tunggu waktu saja sampai Tianhuo benar-benar terbangkitkan di tubuh barunya. Ketika tiba-tiba debuman kencang terdengar dari luar goa, diikuti dengan Shinlan yang tergopoh-gopoh masuk sebelum mengabarkan bahwa rombongan lembah sungai es sudah menemukan mereka. Sementara itu di luar goa, sebuah retakan spasial terbentuk di langit sebelum mengungkapkan kelompok 5 orang lembah Binghe yang dipimpin oleh ahli puncak dojong mereka alias Tianse. Tianse memerintahkan Bingxian dan kruci lain berjaga di mulut goa, sementara dia akan menjajal kekuatan Shoishan dan merasakan sendiri bagaimana kekuatan pemilik tubuh beracun yang didambakan oleh kepala lembahnya tersebut. Dua piton beracun raksasa melesat keluar dari tubuh Shoishan ke arah Tianse, diikuti juga dengan Ujang yang ikut keroyokan sebelum dibekukan oleh sang tetua lembah. Dua piton racun Shoishan pun tidak bertahan lama karena segera diubah menjadi es oleh napas dingin tongkat ular Tianse. Kali ini Shoishan mencoba konfrontasi langsung dengan menebaskan pedang beracunnya, meskipun sekali lagi dapat diblokir dengan sangat mudah oleh sang tetua ular, hingga membuat gadis racun itu membuka mata tentang betapa jarak kekuatannya dengan Tianse memang sangatlah jauh. Shoishan dan Ujang masih melakukan yang terbaik untuk melakukan serangan beramai-ramai kepada Tianse, namun kekuatan ahli puncak dojong memang sesuatu yang tidak dapat ditangani hanya dengan angka.
Akhirnya Xiao-Yishan dan Ujang tidak bisa menahan tekanan ketika dihempaskan hingga mundur lebih dari 100 langkah. Belum sampai Xiao-Yishan menyadarkan diri, si gadis racun menemukan kakinya telah membeku yang membuatnya hanya bisa mengayunkan tangannya acak ketika menangkis serangan kristal es Tianse. Ujang pun tidak memberikan kesempatan untuk memberikan bantuan ketika tubuhnya sekali lagi dihempaskan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Kondisi seolah tidak bisa menjadi lebih buruk ketika bunga es muncul dari dalam tanah dan membekukan seluruh tubuh Xiao-Yishan, membuat Tianse yang terkekeh kecil ketika berkata bahwa gadis racun itu jauh lebih lemah dibanding pemilik tubuh beracun yang dia temui sebelumnya. Pemandangan yang tampak agak kabur dari balik kristal es membuat Xiao-Yishan bernostalgia dan mengingat janji Xiaoyan untuk segera menyempurnakan pil racun sebelum waktu meletusnya tubuh beracun tiba 3 bulan lagi. Namun tampaknya Xiao-Yishan tidak bisa menunggu selama itu karena sekarang sang gadis racun berpikir untuk membuka segel tubuh beracunnya karena dokter peri kecil berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Tianse. Segera saja aura racun yang pekat menguat dari tubuh Xiao-Yishan membuat kristal es yang membungkus tubuhnya secara perlahan mulai dicairkan. Namun belum sampai kristal itu mencair seluruhnya, Tianse sudah lebih dulu menangkap maksud Xiao-Yishan sehingga sang tua ular melepaskan lebih banyak doki untuk tetap memerangkap si pemilik tubuh beracun dalam bongkahan es. Dengan kekuatannya sebagai ahli puncak dojong, Tianse pun berhasil meredam kekuatan tubuh beracun Xiao-Yishan, membatalkan upaya gadis itu untuk membuka segel tubuhnya sendiri dan menjaganya tetap berada di dalam bongkahan es karena toh tanpa membuka segel pun gadis itu akan segera menemui ajal. Tianse berusaha mengajak Xiao-Yishan bernegosiasi dan menawarkan gadis itu untuk pergi bersamanya ke lembah sungai es kalau ingin selamat. Namun belum sampai Tianse menyelesaikan perkataannya, sebuah celah spasial yang panas merobek cakrawala ketika sosok lelaki bersurai putih yang tidak lain Yun San muncul di sana. Sebelum kemudian corak putih keperakan mantan leluhur sekte Yunlan itu berubah sepenuhnya menjadi hitam kemerahan khas Abah Bu Citrek yang menandakan bahwa pemilik api hati yang jatuh sebelumnya itu telah berhasil dibangkitkan. Yun San Junje alias Abah Tianhuo keluar dari lubang spasial dengan aura agung meledak dari dalam tubuhnya, menghancurkan kristal es Tianse hanya dengan lambaian tangan hingga membuat tetua ular lembah sungai es itu dipenuhi keterkejutan melihat ahli dojun muncul entah dari mana. Xiaoyan buru-buru mendukung Xiao-Yishan yang masih oleng pasca dibelenggu kristal es Tianse, membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu turut mengakui bahwa kekuatan seorang ahli puncak dojo memang tidak dapat diremehkan. Kendati demikian, sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi karena Tianse jelas bukan merupakan tandingan seorang ahli dojun seperti Abah Bu Citrek yang sekarang udah berubah jadi Abah Sispek. Tianhuo Junje acuh tak acuh ketika berkata akan mengubur Tianse dan antek-anteknya di aliran Luoseng, membuat tetua lembah sungai es itu buru-buru membungkuk hormat ketika meminta Abah Sispek mengampuni nyawanya karena kesalahpahaman ini. Namun Tianhuo sama sekali tidak mempedulikan permohonan Tianse ketika berkedip muncul di depan rombongan lembah sungai es dan membuat antek-antek dajal itu auto ketar-ketir menghadapi penindasan seorang legenda dojun. Tianse juga tidak bisa menahan rasa terpojok sebelum akhirnya mengajak semua orang-orang untuk membentuk formasi naga misterius dan memanggil seekor naga ular es yang menyerbu lurus ke arah Tianhuo. Ular naga es yang syarat dengan kekuatan menakutkan itu menyemburkan gelombang es padat ke arah Tianhuo Junje, namun tanpa bergeming sama sekali Abah Sispek hanya melambaikan tangan ketika merobek udara sekali lagi dan menghisap seluruh gelombang es naga ular ke dalam celah spasial. Ular naga es itu belum menyerah ketika sekali lagi meliuk-liukkan tubuh besarnya ke arah Tianhuo sebelum akhirnya dihentikan hanya dengan gerakan tangan Abah Sispek.
Belum sampai rombongan Tianse memahami apa yang terjadi, Tianhu sudah merapal teknik cekikan spasial yang membuat garis spasial tak terhitung jumlahnya menembus tubuh naga ular sebelum menghancurkannya dalam sebuah pilar magma yang menggoncang seluruh aliran Dewa Jatuh. Begitu formasi naga misterius dihancurkan, Tianse dipaksa meludahkan seteguk cairan merah ketika merasakan cedera internal yang cukup parah di dalam tubuhnya. Karena sudah memahami betapa jauh jarak kekuatannya dengan Abasi Spek, tetua lembah sungai es itu pun segera membentuk celah spasial ketika mengajak semua orang untuk melarikan diri sebelum dibuat pindah alam. Xiaoyan meminta bantuan Abasi Spek untuk tidak membiarkan rombongan Tianse, membuat Tianhu buru-buru menunjuk ke arah celah spasial yang ditinggalkan Tianse, di mana dengan kontrol kekuatan spasial luar biasa yang dimiliki oleh ahli Dojun tersebut, terowongan spasial yang menjadi jalur pelarian rombongan lembah sungai es langsung menjadi terdistorsi seolah sedang dihancurkan dari dalam. Tianse tidak bisa menahan kesuraman di wajahnya ketika melihat keterampilan Tianhu dalam mengendalikan kekuatan spasial, membuatnya berusaha memutar otak secepat mungkin untuk menemukan cara melarikan diri dari ahli menakutkan tersebut. Ketika itulah Tianse dengan begitu kejam meninggalkan rekan-rekannya untuk menahan penghancuran spasial Tianhuo yang memang memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari terowongan tepat sebelum diledakkan. Xiaoyan hanya bisa menunjukkan kebencian ketika melihat betapa biadab perbuatan Tianse yang menggunakan nyawa rekannya untuk melarikan diri sebelum menenangkan Abasi Spek yang sepertinya merasa bersalah karena belum bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan dengan tubuh barunya. Dibanding menyesalkan kepergian Tianse seperti ini, Xiaoyan mengajak rekan-rekannya untuk fokus mencari tempat yang dipenuhi cahaya dan panas matahari, di mana tempat semacam itu merupakan lokasi paling ideal untuk menyempurnakan metode pil racun Xiaoxian. Begitu mendengar penjelasan Xiaoyan, Ye Xinlan langsung menyebutkan bahwa tanah terlarang klan Ye yang disebut sebagai altar kuno Yang Huo memang memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan kriteria tempat yang disebutkan seniornya tersebut. Meskipun sebelumnya klan Ye berusaha untuk mengonfrontasi Xiaoyan, Xinlan dapat menjamin bahwa setelah melihat sendiri kekuatan pemuda itu, sekarang pasti kakek dan tetua-tetua klannya tidak akan bersikap sok keras lagi. Sementara itu klan Ye yang lagi dipromosikan oleh Xinlan sedang mengalami krisis lain ketika seorang anggota sekte api hitam yang bernama Zhao He muncul dan memaksa Ye Zhong untuk meminjamkan altar kuno kepadanya. Menurut aturan klan, altar kuno itu tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain, namun sepertinya Zhao He tidak peduli dengan hal itu, dan berhubung anggota sekte api hitam itu merupakan ahli bintang 6 Dojong, tidak ada satupun di antara petinggi klan Ye yang bisa berhadapan dengannya. Ye Zhong merasa sangat tidak berdaya melihat kewenang-wenangan Zhao He karena memang klan Ye saat ini sudah sangat menurun sampai tidak bisa berbuat apa-apa melawan penindasan ini. Nah, tepat ketika Ye Zhong hanya bisa mingkem ketika direndahkan oleh Zhao He, rombongan Xiaoyan tiba-tiba muncul ketika meminta Zhao He untuk segera pergi dan membawa peti matinya. Awalnya Zhao He masih bersikap sok keras ketika bertanya dari mana asalnya bocil FF yang tiba-tiba ikut campur urusannya dengan klan Ye dan memerintahkan antek-anteknya untuk memberi Xiaoyan pelajaran. Namun, belum saja antek-antek Dajjal itu menyentuh ujung rambut Xiaoyan, Tianhu alias Yunsan versi Dojun sudah lebih dulu pasang badan dan mengempaskan seluruh anggota sekte api hitam tidak terkecuali Zhao He hanya dengan satu lambaian tangannya. Tidak hanya Zhao He yang terkejut, Ye Zhong dan para petinggi klan Ye pun langsung membelalakan mata mereka ketika melihat tuan putri klan tiba-tiba saja balik kampung bawa Dojun, sementara Zhao He segera bersujud memohon ampunan kepada Tianhuo sambil mengakui kesalahannya yang begitu tidak tahu diri sampai menyinggung ahli seperti Abasi Spek. Tianhuo sendiri hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh ketika meminta Zhao He untuk bertanya kepada bocil FF yang
yang dia kata-katai, karena hanya Shoyan lah yang bisa menentukan hidup dan matinya. Baru setelah memohon ampun dengan semua harga dirinya, Shoyan pun mengizinkan Jauhe untuk pergi dan membuat rombongan sekte api hitam itu berlari keluar aula sekte sambil tergopoh-gopoh membawa peti mati. Yejong mengungkapkan terima kasih serta penyesalan yang begitu besar karena sudah menyinggung Shoyan pada pertemuan terakhir mereka. Shoyan sendiri tidak terlalu ambil pikir pada masa lalu dan menunjukkan keramahan ketika berkata bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk meminta bantuan klan Ye dalam meminjamkan altar kuno Yang Huo. Salah satu tetua sempat mengingatkan kembali tentang aturan klan mereka, namun dengan tegas Yejong mengatakan bahwa kebaikan Shoyan dalam membalas kejahatan mereka sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai alasan melanggar peraturan. Nah, sementara Shoyan dan kawan-kawan bergegas menuju altar kuno Yang Huo, Tianse yang berlari dengan seluruh kekuatannya akhirnya tiba di wilayah lembah sungai es sebelum kemudian meraung ke udara ketika berjanji bahwa dia pasti akan menghancurkan Shoyan ketika mereka bertemu lagi. Abah Bucitrek, waduh gimana penampilan barunya Abah Bucitrek yang sekarang udah berubah jadi Abah Sispek, Yunsan Yunjunje, agak pangling ya. Kalau dulu lihat Yunsan dulu gemes dan kesal, sekarang kok malah ganteng bin keren gitu setelah disurupin sama Abah Tian Huo. Nah kira-kira bagaimanakah eksekusi rencana Shoyan untuk segera menyempurnakan pil racun Shoishan? Apakah pil racun itu bisa diselesaikan sebelum Tianse membawa rombongan lain dari lembah sungai es yang lebih kuat lagi? Nantikan terus kelanjutan pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi. Rama dan seluruh jajaran tim Cakradiva mengucapkan selamat liburan buat kalian semua.